Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu, serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid-Nya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam pemilu biasanya banyak orang-orang berpartisipasi untuk memilih siapa yang terbaik dari antara semua calon atau kandidat yang akan dipilih nantinya. Biasanya, ketika seseorang mau memilih kandidat, tentu sudah ada terbayang dalam diri mereka mengenai bagaimana latar belakang, kualitas, dan kinerja seseorang itu. Harapannya, ketika terpilih kelak, kandidat atau calon itu dapat sungguh-sungguh mau menjalankan tugas mereka dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah divisi misikan untuk kebaikan negeri. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang telah diperdengarkan kepada kita berkisah tentang sebuah nasihat Yesus kepada orang banyak serta para murid-Nya
di mana Yesus mengecam dengan keras agar tidak berperilaku seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dimana kita ketahui sebagai orang yang bertugas memimpin dan menyelenggarakan ritus-ritus keagamaan pada saat itu. Umumnya, bahwa seorang pemimpin agama seharusnya mencerminkan layaknya sebagai orang yang benar, orang yang baik, menjadi teladan bagi banyak orang lainnya. Namun, dalam momen ini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat justru dalam tindakan dan langkah laku hidup mereka hanya dapat dibenarkan dan baik dalam tataran perkataan saja. Mereka sendiri tidak sama sekali melakukan apa yang telah mereka katakan dan ajarkan. Singkatnya, tidak satupun tindakan yang keluar dari diri mereka menunjukkan teladan yang seharusnya dapat mereka tunaikan sebagai seorang pemimpin. Dengan jabatan yang diemban, beranggapan sebagai orang yang seharusnya mendapat hormat. Ironisnya, mereka justru membebankan segala pekerjaan, aturan, larangan kepada orang-orang di luar dirinya. Disinilah Yesus dengan tegas melarang semua orang, termasuk para murid, untuk tidak bersikap seperti apa yang dicontohkan, yang dipraktikkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara-saudari terkasih, banyak juga kemungkinan-kemungkinan itu ada di antara kita, memiliki sikap dan sifat sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat, mencari keuntungan di balik jabatan, gila akan kehormatan, dan tidak memikirkan solider terhadap perasaan orang lain. Tentulah banyak orang di sekitar kita yang saat ini seharusnya membutuhkan perhatian kasih dari kita. Namun, diri ini sendiri cukup abai dan tidak peka dengan itu, seolah-olah beranggapan itu bukanlah urusanku, dan lebih memilih untuk berada di zona nyaman saja. Saudara-saudari terkasih, orang sering memberikan nasihat dan ajaran baik kepada sesamanya, namun diri sendiri ternyata sulit untuk peka terhadap saudara-saudarinya. Jangan sampai perbuatan-perbuatan yang kita omongkan sebatas teori saja, tidak sampai pada tindak dan langkah laku. Maka perlulah kita belajar lebih dalam dari diri Yesus Kristus yang datang sebagai seorang guru, sekaligus juga sebagai seorang yang datang untuk melayani. Kita harus bisa dengan tulus memberikan pelayanan kepada sesama, bukan karena ingin dilihat, tetapi sungguh-sungguh berasal dari hati sebagai seorang beriman. Saudara-saudari terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk semakin menyadari diri, lebih dalam melihat diri ini dalam kacamata Tuhan. Maka dengan demikian kita bersemangat untuk semakin dibaharui
dan bersemangat untuk semakin peka terhadap diri orang lain, terhadap sesama yang membutuhkan kehadiran dan uluran kasih kita. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang sungguh kami rasakan. Kami mohon, jadikanlah kami putra-putri-Mu, mau melayani dengan sungguh-sungguh. Bimbinglah agar kami tidak jatuh dalam dosa yang membuat kami lupa akan kebenaran kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.